Bi, kita acara apa ini, Bi? Sosialisasi RT 09 RW 3. Oke. Periode berapa? Dua periode 2023 sampai 5 tahun. Ngapain acara? Bi, udah siap belum, Bi? Nggak apa-apa, Bu, pegang aja. Itu aja akan tanda tangan aja. Kita depanan lagi, Bu. Paling depan. Kalau perlu di dalam rumahnya Bu ya. Bertawannya dari mana? Enggak, bukan di sono, maksudnya ada di rumah. Ibu nggak boleh balik saja, kapan saja, di mana saja, di rumah sekolah. Ya Allah, Pak Joni raganya kayak orang alim aja. Jadi gayanya masih orang ketawain aja. Masa Allah gitu nih sekarang. Iya, makanya mana? Isinya apaan tuh, Bang? Otak. Coba kita lihat isinya dulu. Coba buka isinya apa? Oh, snacknya ya? Buat ini snack dia ini ya kan. Nah itu ada sukro aja sih lu. Oh bangku itu bangku. Mbak, cek. Bi, semangat dong. Dari situ aja. Konsumsi. Ini buat Nenek Ami. Boleh, Bu. Bapak, Pak Andin, jangan sini, Nek. Nama Bapak apa nama Bapak? Siapa aja. Nama Bapak aja lah. Yang di rumah nama Bapak aja ya. Ah, biarin aja lah. Depannya saya kan di pantat. Sama-sama tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Jagirus selaku Ketua RW 03, yang saya hormati Bapak Saiful Mansur selaku pengurus LWK RW 03, yang saya hormati Bapak Arman Maulana selaku Ketua RT 009,
Dan yang saya hormati Bapak, Ibu, dan para tamu undangan yang telah hadir dalam acara ini. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam acara sosialisasi dan pembentukan PTKRT periode 2022 sampai 2027 RW 03 Kelurahan Kalibaru. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta dan syahadat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang sekarang ini. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang hadirin kami hormati, perkenalkan saya selaku pembawa acara yang akan kita lalui susunan acara yang kita lalui bersama. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Sarna. Yang ketiga sambutan yang pertama yang akan disampaikan Ketua RT 003 dan sambutan kedua yang akan disampaikan pengurus LMK RW 03 Bapak Saiful Mansur dan sesi tanya jawab. Selanjutnya pembentukan PTKRT yang akan disampaikan oleh Ketua RW 03 Bapak Japilus dan yang terakhir penutup. Sambutan yang pertama akan disampaikan Ketua RT 009. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Majuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam dan selawat atas Nabiullah Rasulullah akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua RW kita 03 Bapak Japilus beserta jajarannya dan staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Saiful Mansur LMK Kelurahan Kalibaru, yang saya terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati dan yang saya muliakan FKDM Kelurahan Kalibaru Bapak Jaharuddin Tapa, terima kasih atas kehadirannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah
terima kasih atas kehadirannya. Salam dan selawat atas Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dilimpahkan rahmatnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita rezeki, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita di Gang 5 RT 9 RW 3 nomor 7 Kelurahan Kalibaru. Semoga bapak-bapak, kehadiran bapak-bapak menambah silaturahmi yang selama ini karena COVID jarang ketemu. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan dalam rangka acara forum forum musyawarah RT 09 RW 03 semoga berjalan dengan baik dan tidak ada halangan satu apapun. Terima kasih dari saya, sambutan saya agak grogi juga. Terima kasih atas kehadirannya. Sangat-sangat terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewannya bisa dikecilin nggak? Dikurangin dikit. Nanti kayak mesin atas lah. Iya. Yang hormat dan sama-sama kita hormati Ketua RW 03 Bapak Japilus beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua FKDM Kelurahan Kalibaru Bapak Jawar Nurtapa. Ini sahabat saya, Bu. Sahabat dulu masih di Karang Taruna, masih bujangan dulu, sekarang sudah sama-sama tua. Ya, Pak Jahar ya. Oh, masih muda Pak Jahar, bisa nambah lagi. Amin. Yang terhormat Ketua RT 09 Bapak Arman Maulana beserta jajarannya. Yang saya muliakan orang tua kami, Ayahanda Mulyo beserta Ibu yang juga hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu segenap warga RT 09 RW 03 yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu muka, bermuajahah dalam rangka musyawarah warga RT 9 RW 03. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada pemimpin kita, yaitu Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, izinkan dan perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa hal di sela-sela Bapak Ibu yang malam hari ini sebenarnya harusnya istirahat di rumah, berkumpul bersama sanak keluarga, anak-anak, cucu, tapi malam hari ini kita bertemu bermuajahah di sini dalam rangka musyawarah warga RT 09 memenuhi undangan Bapak Arman Maulana sebagai ketua RT-nya. Bapak Ibu sekalian, kenapa dari awal saya sebutkan pertemuan kita ini adalah musyawarah warga? Karena memang musyawarah warga ini sudah diatur di dalam Pergub 22 tahun 2022 pengganti Pergub 171 tahun 2016. Saya suruh berdiri ya. Ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Tapi suara saya kedengeran sampai sana ya? Kedengeran, terima kasih. Sana juga kedengeran ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu.
Jadi malam hari ini kita berkumpul bertemu dalam rangka musyawarah warga RT 9 RW 03 sebagaimana diamanatkan dalam Pergub 22 tahun 2022. Kok Pak LMK tiba-tiba bicara masalah Pergub, ada apa sebenarnya? Bapak Ibu sekalian, Pergub 22 tahun 2022 itu membicarakan, mengulas tentang RW dan RT. Salah satu diantaranya adalah tata cara pemilihan ketua RT. Memang ada ya pemilihan ketua RT? Iya Bapak Ibu sekalian. Karena pada bulan Oktober tahun 2022 nanti seluruh RT di Kelurahan Kalibaru akan berakhir masa baktinya. Oleh karenanya untuk melengkapi itu, forum musyawarah warga adalah salah satu syarat yang paling penting untuk dilaksanakan. Minimal 2/3 dari jumlah kepala keluarga yang berkakak dan berdomisili di wilayah tersebut. Pak RT, izin tanya dong, warganya yang punya kakak KTP dan berdomisili di sini ada berapa ya? 85. Nah, absen undangan berapa nih? Absen berapa, Bu? Hah? 70. Dari 85 kepala keluarga yang hadir 70. Artinya forum musyawarah warga ini bisa kita teruskan dan kita laksanakan Bapak Ibu. Karena sudah lebih dari 2/3 dari syarat dimulainya musyawarah warga. Bapak Ibu sekalian, musyawarah warga ini nanti kaitannya kita akan membentuk panitia pemilihan ketua RT 09 yang tadi akan berakhir masa baktinya pada bulan Oktober tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah biasa melaksanakan kegiatan pemilihan RT. Namun kali ini ada sedikit yang berbeda Bapak Ibu. Yang pertama, ketua RT harus sudah berijazah SLTA atau sederajat. Ya, harus sudah SLTA atau sederajat, bisa SMA, bisa SMK, bisa paket C. Itu syarat yang utama. Yang kedua ini forum musyawarah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit mengulas. Selamat datang Ibu Nurhaida. Ini adalah Ketua Posyandu Lansia, juga ikut monitor kegiatan kita malam hari ini. Yang lain sama Bapak Ibu. Yang pertama, syarat dari ketua RT itu yang pertama harus sudah berusia 18 tahun atau yang sudah menikah. Jadi syarat utama yang tadi yang pertama itu apa tadi? Berijazah SMA atau SLTA. Yang kedua, usianya 18 tahun atau sederajat. Dia berdomisili, berkakak, bertempat tinggal di sini. Boleh nggak kalau warga RT sebelah nyalon di sini? Pasti nggak boleh ya Bu ya, harus warga di sini. Dan dia harus sudah tinggal selama 3 tahun berturut-turut. Bu Nita, boleh nih ya? Iya. Bu Nita di kelas saya dulu di SD. Bapak Ibu sekalian, jadi yang mau jadi ketua RT itu syaratnya sudah 3 tahun berturut-turut tinggal dan berdomisili di sini. Kalau belum 3 tahun belum boleh nyalon. Kemudian dia bukan merupakan anggota partai politik atau pengurus partai politik, bukan dewan kota atau lembaga kemasyarakatan seperti saya atau Pak Jahar. Pak Jahar ini adalah FKDM, beliau adalah ketuanya Bu. Sekelurahan Kalibaru ada 7 orang, beliau ketuanya, ketua FKDM Kelurahan Kalibaru. Saya cuman LMK, Bapak Ibu sekalian. Kemudian syarat yang lain harus punya SKCK, sudah vaksin lengkap, menyertakan surat keterangan sehat. Dari mana Bu? Dari puskesmas. Kalau yang nggak bisa divaksin boleh nggak nyalon? Boleh Bu. Syaratnya harus punya surat keterangan dari atau rekomendasi dari rumah sakit kecamatan yang ada di Kebantenan. Bapak Ibu sekalian,
Terus bagaimana tata cara pemilihannya? Tata cara pemilihannya sebagaimana biasa Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama, satu KTP, satu suara, dan satu kepala keluarga mewakili satu suara, atau satu suara per kepala keluarga. Hasil musyawarah kami dengan para ketua RW se-Kelurahan Kalibaru ditambah dengan musyawarah di tingkat RW dengan Bapak Ketua RT dari 1 sampai 17, kami menyepakati untuk melaksanakan kegiatan pemilihan RT ini satu kakak satu suara. Artinya Bapak Ibu sekalian, kepala keluarga yang ada di sana menjadi pemilih. Tetapi boleh nggak diwakilkan? Boleh Bapak Ibu. Catatannya harus ada di dalam kakak tersebut. Bisa diwakilkan oleh anaknya atau istrinya. Anaknya paling tidak harus sudah berusia 17 tahun. Begitu Bapak Ibu. Kalau yang diwakilkan bagaimana caranya? Yang diwakilkan yang pertama membawa surat undangan dari panitia. Yang kedua dia harus membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP. Untuk apa? Untuk diverifikasi oleh bagian pendaftaran. Benar nggak ini warga RT 9? Karena sudah tercantum di dalam daftar pemilih tetap. Bapak Ibu sekalian, kemudian apabila dalam tenggang waktu 1 minggu tidak ada yang mendaftar satupun, maka akan diperpanjang 1 minggu kemudian. Ya, kalau sampai 1 minggu kemudian nggak lagi mendaftar, maka 3 kali kan Pak, akan dikartekan. Oleh siapa? Oleh ASN. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, RT 09 jangan sampai dikartekan, karena bukan apa-apa Bapak Ibu, kasihan nanti ngurus apa-apa langsung kelurahan, apa-apa kelurahan, begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pemilihan. Kapan itu? Nanti setelah malam hari ini kita sepakati pembentukan PPK RT, besoknya setelah surat SK dari lurah tentang pengurus PPK ditandatangani atau di SK-kan oleh lurah, maka sudah bisa bekerja dan sudah bisa mendaftar. Berapa lama? 1 pekan. 1 pekan gak ada yang mendaftar, dibuka lagi 1 pekan. Nanti akan dijelaskan oleh ketua panitia. Ketua panitia PPK RT 9 ini Bapak Ibu sekalian itu adalah Bapak RW sendiri. Mengapa? Karena memang hasil musyawarah kemarin di tingkat RW diputuskan Bapak RW yang menjadi ketua panitia pemilihan RT se-RW 03. Nanti di tiap-tiap RT ada 2 unsur, 1 sekretaris dan anggota itu dari pengurus RT, yang kedua dari tokoh masyarakat. Jadi ada 5 di samping Pak RW. Pak RW sendiri sebagai ketua PPK, ditambah 1 orang sekretaris dan 1 orang anggota itu dari unsur RT, yang ketiga dan keempat itu dari unsur masyarakat. Bapak Ibu sekalian, cepat saja, nanti Pak RW akan panjang untuk menyampaikannya. Iya. Terus bagaimana syarat pemilih? Bapak Ibu sekalian, mereka yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah boleh memilih. Ya Bapak Ibu ya. Tadi catatannya dia punya kakak sendiri atau perwakilan bisa. Kemudian pemilih juga harus bertempat tinggal, ya, berkakak, berKTP di RT 9. Pak LMK, misalkan kalau dia sudah bertahun-tahun nih tinggalnya di RT 9, tapi di KTP-nya masih RT 8 misalnya, boleh nggak itu? Iya, nggak boleh milih ya Bu ya. Di RT 9 nggak bisa milih, di RT 8 juga nggak bisa milih. Jadi makanya ini untuk tertib administrasi. Bapak Ibu sekalian, kenapa peraturan gubernur disampaikan? Karena kita harus tertib administrasi. Kalau kita tinggalnya di RT 8 ya, kita punya
KTP dan KK di RT 8 supaya tidak menyulitkan catatan kependudukan. Mengenai kepala keluarga yang dinas di luar kota atau mereka yang bekerja di luar negeri, boleh nggak punya hak pilih? Boleh Bapak Ibu, dengan catatan diwakilkan sama anggota keluarganya. Kan nggak mungkin dari Amerika tiba-tiba kemari mau ini RT gitu ya, kosnya lebih besar gitu ya. Jadi mungkin bisa diwakilkan oleh anggota keluarganya, bisa istrinya atau anaknya. Nah Bapak Ibu sekalian, susunan pengurus RT itu ada 3. Yang pertama ketua RT, sekretaris, dan bendahara, ditambah bidang-bidang apabila dibutuhkan. Sejalan dengan ketua RT, sekretaris dan bendahara juga harus berijazah SLTA. Karena dalam peraturan sekarang Bapak Ibu sekalian, tidak seperti yang lalu, apabila ketua RT berhalangan tetap, misalkan dia meninggal dunia, pindah alamat, mengundurkan diri, ya, sehingga dia tidak lagi bisa menjalankan fungsi-fungsi sebagai ketua RT, maka sekretaris atau bendaharanya yang nanti akan menggantikan, dan itu sudah terhitung 1 periode. Oleh karenanya Bapak Ibu yang bersiap-siap ingin menjadi dan mengabdi di masyarakat untuk jadi staf RT, silakan nanti diajukan kepada ketua RT terpilih. Terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, masa jabatan RT ini sekarang sudah 5 tahun, jadi panjang sekali. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang ingin menjadi ketua RT harus menyiapkan diri lahir dan batin, karena memang panjang sekali 5 tahun gitu ya. Ya kemarin 3 tahun, Bu Lita pinter nih, mau dikasih 200 ada nggak Pak? 200 ya? Ada. Ya makasih Bu Lita sudah diingetin ya. Jadi yang kemarin 3 tahun, kalau sekarang sudah 5 tahun. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian pembuka dari saya. Sebenarnya banyak sekali peraturan gubernur tahun 22 tahun 2022. Mungkin tidak mungkin saya bacakan keseluruhannya karena sangat panjang dan mungkin juga akan melelahkan kita semua. Saya hanya menyampaikan gambar-gambar yang terpenting tentang tata cara pemilihan ketua RT. Bapak Ibu sekalian, barangkali dalam penyampaian saya ada tutur kata yang kurang berkenan, tingkah laku yang kurang sopan. Saya mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Izin pembawa acara, sebelum nanti tanya jawab, kita minta dan persilahkan Ketua FKDM Bapak Jaharudin untuk menyampaikan beberapa hal. Ya Bu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiful atas penyampaiannya. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Jaharudin Kakak selaku FKDM Kelurahan Kalibaru. Kepadanya kami persilakan. Pak Haji Parman sini. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang saya hormati, yang punya wilayah RW 03 Bapak Japilus. Yang saya hormati Bapak LNK RW 03 Bapak Saiful Mansur. Ini sahabat saya juga Bu ya. Waktu zamannya kita Karang Taruna dulu, cuma sekarang karena sekarang kayaknya melempem ini.
Kalau zaman kita dulu kan setiap tahun ada yang tur. Aja. Yang saya hormati Bapak Adi Mulyo sebagai tokoh masyarakat di RT 09. Yang saya hormati Bapak Haji Suparman, tokoh masyarakat juga dari RT 09. Yang saya hormati Ketua RT 09 Bapak Rahman, Bapak Arman Maulana. Soalnya terlalu banyak anak-anak ini, jadi saya agak cukup juga. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yani yang baru hadir. Yang saya cintai dan yang saya banggakan Bapak Ibu yang hadir di RT 09 pada malam hari ini. Bapak Ibu mungkin FKDM ini belum begitu bergema kayak LMK ya. FKDM ini sebenarnya dibentuknya bareng sama LMK juga waktu zamannya Gubernur Fauji Wibowo. Cuman waktu itu masih ngumpet-ngumpet karena kita emang kerjanya ngumpet-ngumpet. Nggak ada yang boleh tahu sebenarnya kita kerja ini. Tapi sekarang udah zamannya era terbukaan, kita juga udah diinstruksikan sama Gubernur Anies, silakan memakai baju atribut FKDM kalau mau ke lapangan apa. Pada waktu itu kita belum boleh karena emang kita namanya tim indik-indik. Kalau istilah kerennya mata-matanya lah, busernya Kelurahan Kalibaru, busernya RW juga. Bapak Ibu, FKDM itu tugasnya adalah ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Seandainya di sini ada gangguan, misalnya di RT 09 ini, sebelum ada gangguan itu, kita sebagai FKDM udah tahu ini akan terjadi di hari-hari berikutnya. Nah, kita akan beri masukan ke RT-nya saya masukkan ke RW-nya juga. Setelah itu baru kita ke kelurahan bahwa akan ada terjadi begini di RT 9 ini. Nah itu kita tidak bisa mengambil tindakan karena kita hanya bisa ngasih kemasukan aja kepada 3 pilar di kelurahan. Mungkin masalah pemilihan di RT saya akan singgung sedikit saja. Kalau jangan sampai mau manipulasi ijazah, karena ijazah itu di kelurahan akan di restock semua, dilihat apa asli apa tidak. Kita di kelurahan itu ada timnya Pak ya, Bapak Ibu ya. Timnya tinggal ngelihat di HP, diklik, dilihat ini asli apa enggak, ketahuan semua. Repot kalau udah memakai ijazah palsu, bukannya apa-apa Bu, kasihan nanti urusannya kepolisian, yang sibuk juga RW nanti. Jadi gitu aja. Terus satu lagi, siapa yang mengawasi pemilihan RT di RT 9 ini? Ya masyarakat setempatnya yang mengawasi. Kalau kita paling kenal beberapa orang aja, nggak mungkin kita kenal semua bahwa ini punya dia tinggal di RT 9 apa tidak, kita tidak tahu. Terus ada warga KTP-nya RT 9, tapi dia nggak tinggal sini. Tolong itu diawasin. Bila perlu lapor ke PPK RT-nya sebelum ada pertandingan. Kasihan kalau udah ada yang terpilih, nanti ada yang gugat, ujung-ujungnya ribut kita, jadi sama tetangga tidak ngomong ini. Mungkin dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya jawab dan pembentukan PPK RT yang akan disampaikan oleh Bapak Jatirus. Kepadanya kami persilakan. Mungkin para ibu dan bapak ada yang ingin bertanya mengenai acaranya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Mungkin bisa angkat tangan. Sembari berjalan aja Pak. Pak Mulyo kayaknya udah siap-siap itu catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi anta masudi wa ridhamatu bi'atihi. Alhamdulillah, pertama mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini, hari ini, waktu ini kumpul 35, terutama khususnya warga RT 9, ya, mudah-mudahan sehat semua, amin. Amin. Kita masih diberi Allah nikmat panjang umur, sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani, mudah-mudahan sehat ekonomi dan sehat iman. Amin. Terus kalian, tadi yang telah diutarakan terutama pada Ketua SMK mengenai syarat-syarat Ketua RT. Kedua, mengenai bagaimana cara memilih. Karena saya sudah semua, cuma ada sehat yang saya sampaikan, ya, mengenai syarat-syarat Ketua RT. Kalau tahun yang lalu, kalau tidak salah, persyaratannya pendidikannya SMP, sekarang SMA, SNA sederajat. Ini menandakan bahwa SDM ini harus ditingkatkan. Jadi kami sebagai orang yang bodoh, saya salut. Karena kalau RT itu cuma SD SMP itu Pak, ya, jadi alhamdulillah hasilnya naik. Kemudian saya baru dengar ini bahwa ketua PPK RT sekarang ketuanya Pak RW, sedangkan dulu enggak. Ini berarti ada peningkatan. Kalau dulu warga, ini berarti juga ada peningkatan SDM. Kemudian masa jabatan yang biasa 3 tahun sekarang 5 tahun, alhamdulillah. Kemudian katanya 2 periode harus berhenti. Kemarin terus mati. Ya. Alhamdulillah ini ada batas. Kalau 2 kali periode baru 10 tahun sudah cukup saya rasa itu. Ya kalau kemarin Masya Allah sampai akhirnya kecapean, nggak ada yang mau menjadi RT. Kemudian gini Pak, saya akan menanyakan sebenarnya ini yang dia baru Pak RT, Pak Arman, tapi silakan Pak RB yang menjawab. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kalau waktu saya di RT sih nggak dapat apa-apa. Sekarang alhamdulillah ada namanya uang operasional. Yang saya tanyakan Pak, apakah gunanya uang operasional? Satu Pak, itu buat siapa? Buat RT, buat bendara, buat sekretaris, bagaimana? Tapi kenyataannya Pak, ini kenyataannya Pak ya. Alhamdulillah. Uang operasional itu seolah-olah uang pribadi. Jadi tolong Pak RW jelaskan supaya warga ini tuh tahu. Karena saya itu seperti kita 17 Agustus, kemudian bersiap, saya rasa itu yang dipergunakan, tapi kenyataannya tidak. Kemudian dalam 3 tahun ini, ya, tapi sebelumnya Pak RW itu jelaskan apa bakti sosialnya lingkungan ini. Sudah itu diterangkan tadi supaya nanti harus nyalon bisa dipilih lagi. Ya jadi gimana? Gotnya bagaimana, kebersihannya, keamanannya, ya kemudian kembang-kembangnya itu gimana? Ya kalau pembinaan lingkungan, pembinaan warga, ya aku tadi dijelasin gitu. Jadi supaya warga itu, kerja kita. Cara itu dulu gambaran dulu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa lupa saya. Tapi nggak apa-apa, yang ingin aja Pak ya. Nanti kekurangannya Pak RW yang menjawab. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, peraturan gubernur tentang syarat untuk menjadi ketua RT itu ada 3 produk Pak. Yang pertama Pergub 168. Yang kedua Pergub 171 dan yang terakhir Pergub 22 tahun 2022. Pada Pergub 168 memang ketua RT harus punya ijazah SMA, SMP. Ya. Di Pergub 171 zamannya Pak Ahok itu tidak ada ijazah. Jadi boleh tuh, yang penting dia bisa baca, bisa tulis, bisa berbahasa Indonesia, itu sudah cukup menjadi syarat untuk menjadi ketua RT. Nah sekarang peraturan yang baru, Pergub 22 tahun 2022 harus berijazah SMA.
betul apa yang tadi dikatakan Pak Mulyo bahwa sekarang ini sudah eranya digitalisasi, sudah eranya online, sudah eranya teknologi canggih. Memang kondisi itu memaksa untuk semua bisa menggunakan gadget, karena laporan apapun segala macam informasi-informasi juga sudah melalui gadget. Oleh karenanya memang bukan berarti yang SMP yang tidak sekolah tidak bisa, bukan. Paling tidak kalau punya ijazah SMP, SMA, paling tidak bisa mengikuti perkembangan. Bapak Ibu sekalian, kemudian ya, jadi itu ya Pak Mula ya, gitu. Jadi yang itu sudah ada 3 pergub yang mengatur tentang syarat ketua RT. Itu barangkali kan Pak RW yang nambahin yang lainnya, silakan Pak RW. Kalau saya aja Pak. Pak Mulyo menanyakan kemana saja uang operasional RT. Uang operasional RT itu 2 juta, kalau RW 2,5 juta. Khusus ketua RT ada potongan bisnisnya juga dari kelurahan, itu 25.000. Kalau RW 30.000. Terus berarti masih banyak sisanya itu Pak untuk RT, kurang lebih 1.900.000 sekian. Ya. Terus untuk di RW 03 dari 1 sampai dengan 17 ada sumbangan dari RT untuk ke keamanan RW 03 itu sebesar 100.000. Nah, sisanya yang lain ada di RT. Jadi kegunaan yang saya kurang jelas Pak. Jadi nanti Bapak silakan cross check ke RT-nya masing-masing. Itu kalau RT. Tapi kalau khusus di RW, karena saya ketua RW, OP saya 2,5 juta. 2,5 juta itu staf saya hampir 10 Pak. Ya, jadi ada sekretaris, ada bendahara, dan bidang yang lain. Setelah dipotong bayar bendahara dan lain-lain, dari 2017 bulan 12 sampai kemarin, ini udah periode saya yang kedua, bulan Agustus, ya bulan Juli itu saya terima 800.000 Pak Mulyo. Ya jelas Pak Mulyo. Jadi saya terima 800.000. Ya jadi karena itu dibagi tuh buat sekretaris, bendahara, dan yang lain-lain. Terus mungkin ada lagi pertanyaan dari Pak Mulyo, gimana caranya gaji para hansip dan lain-lain. Sekarang Lima Sere 3 ada 6 orang, 1 orang 750, berarti 4.500.000. Terus plus danton 1 orang itu digaji 1 juta. Jadi di situ aja udah 5,5 juta. Yang alhamdulillah kami dari pengurus wilayah tidak ada pungutan, jelas juga di sini. Jadi selama saya jadi ketua RW, saya belum pernah ada pungutan. Jadi kan kalau ada saya ambil uang di pangkalan nggak ada. Silahkan cross check. Ya, di sini juga ada Pak Hadiono, mungkin beliau juga mendengar. Saya belum pernah minta jatah bulanan khususnya untuk pengurusan wilayah. Ada kalau misalnya mau lebaran untuk THR buat pengurus wilayah yang dulu Pak Mulyo juga suka terima di Kisan selaku tokoh masyarakat. Jadi kalau 1 tahun sekali 55 juta. Bahkan pada waktu itu ditanyakan oleh Pak Haji Maksum Saputra bahwa berarti kami warga 03 ada utang dong? Enggak, karena itu memang kesepakatan kami bertiga ya untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Cukup jelas ya Pak Mulyo ya. Semoga jadi kita kesempatan malam hari ini alhamdulillah ada Pergub 22
yang mengharuskan hadir warga yang ber-KTP bertempat tinggal di RT 9 dari 03. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama berdoa Pak Mulyo agar RT 9 ke depan lebih baik lagi dan mendapatkan RT yang terbaik menurut warga. Jadi sebelum ini bismillah dulu Pak Mulyo. Jadi jangan karena saudara, adik atau sepupu atau ponakan, tapi benar-benar minta petunjuk dulu sama Allah, minta yang terbaik menurut beliau. Itu aja ya beliau. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat RT 9 03, Bapak Mulyo beserta Ibu, Bapak Ustadz Hayani, Bapak Haji Farman. Yang saya hormati LMK RW 03 Bapak Saiful Mansur. Yang saya hormati Bapak Jaharuddin Tapa selaku Ketua FKDM Kelurahan Kalibaru, sekaligus yang memonitor kegiatan kita pada malam hari ini. Rekan-rekan dari pengurus RW dan teman-teman RT dari 1 dan 17 yang sudah berkenan hadir di RT 9 RW 03. Yang saya banggakan warga RT 09, ya ada Ibu Sarna di sini ya. Saya kurang hafal semua ya. Jadi ada Sarna saya hafal, ada Pak Jahrudin ya kurang hafal saya. Jadi mohon maaf Bu ya. Ada Mbak Nita, kalau saya panggil masih donse dari dulu ya. Jadi saya hafal itu doang. Jadi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Tak lupa yang saya hormati Bapak RT Arman Maulana, Ketua RT 9 dan sebagai tuan rumah pada malam hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tak terhingga pada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi forum musyawarah warga RT 9 sekaligus pembentukan PPK RT 09 periode 2022-2027. Selawat dan taslim semoga tercurah kehadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu warga RT 9 yang saya hormati, izin sebentar sebelum kita memulai pembentukan PPK, itu sebentar kami ingin menyampaikan mungkin Bapak warga RT 9 sekaligus warga RT 8 udah ada yang terima Bu ya undangan dari Pak RT yang dapat PLT belum. Ya, jadi ini Bapak Ibu, maka saya sampaikan juga di forum ini bahwa ini PLT jadi PLT ini tahap kedua Bapak Ibu. Jadi kebetulan RT 9 itu dapat 3 ya, RT 9 tahap kedua ini dapat 3 orang ya. Kalau RT 8 kalau masalah dapat 1 ya, jadi RW 03 dapat 89. Yang pada tahap pertama itu 152. Jadi kurang lebih tahap 1 dan tahap 2 Pak Jahrudin RW 3 ada 230 orang dari hampir 2.500 kakak. Kenapa di sini perlu saya jelaskan? Karena Bapak Ibu RT khususnya RT 03 ya jelas jadi bulan-bulanan warga ini banyak yang nggak dapat Pak Jahar, sebenarnya nggak dapat ya. Jadi data tersebut Bapak Ibu semua perlu kami sampaikan bahwa
data dari Kementerian Sosial, mungkin data 2011 kalau 2015 semua. Jadi datang dari kantor pos dibawa ke kelurahan itu masih disegel. Jadi pihak kelurahan menginfokan kami para ketua RW bahwa warganya dapat sekian, itu ada tempelan itu di depan 89 diserahkan kepada kami masih disegel juga. Nah baru kami serahkan kepada para ketua RT per RT yang menerima. Sementara waktu pengambilannya pun Bapak Ibu semua itu tidak boleh memakai fotokopi karena langsung dipoto, langsung dibarcode ya kalau yang sudah pernah terima. Kalau salah kemarin RT 9 itu ada 14 orang tahap pertama. Nah jadi itu harus KTP asli. Jadi kenapa ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua, jangan RT atau dengan nama yang ada. Nah, jadi misalnya ke depan Bapak Ibu warga RT 9 yang saya hormati, bila mana dawisnya misalnya meng-share, contoh kemarin ada pembukaan di TTKS sampai tanggal 10, itu isi linknya. Ya, jadi kalau nggak paham silahkan minta bantu ke dawisnya supaya Bapak Ibu semua bisa menerima bantuan baik itu KJP, KJMU, KIPK dan lainnya. Jadi kalau lagi di-share tolong proaktif, jangan dicuekin. Ya, jadi kalau kira nanti nggak dapat DTTKS-nya tidak terdaftar baru komplain, gitu ya. Terus yang kedua, kami atas nama pengurus wilayah RW 03 mengingat Bapak Arman Maulana Pak Mulyo tidak maju lagi untuk menjadi ketua RT 9 RW 03. Kami atas nama wilayah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian, atas dedikasi, loyalitas terhadap wilayah. Semoga ke depan walaupun Pak Arman tidak menjadi ketua RT lagi, kita tetap terhubung silaturahmi dan tetap bersahabat Pak Arman. Jadi walaupun nanti tidak jadi RT, ya main-mainlah ke pos RW kalau saya masih jadi ketua RW. Iya, jadi Pak Arman nggak maju lagi. Bapak Ibu semua, tadi mungkin Pak Arman lupa karena katanya grogi. Saya mewakili bila mana dalam kepengurusan Bapak Arman Maulana, baik pelayanan atau yang lainnya yang kurang baik, kurang maksimal, kami atas nama wilayah mohon Pak Armannya dimaafkan Bapak Ibu semua. Ya, jadi karena kesalahan RT saya berarti kesalahan pengurus wilayah juga. Jadi kami sama-sama mohon dimaafkan. Semoga ke depan RT 9 bisa lebih baik lagi. Lanjut kita langsung ke pembentukan PPK RT 9 RW 03. Tadi sudah cukup jelas pemaparan dari Pak Saiful Mansur selaku LNK RW 03 mengenai rancangan tata tertib Pergub 22 tahun 2022. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada tanggal 24 Agustus kemarin kami seluruh pengurus wilayah RW Kelurahan Kalibaru dan 2 RT per RW Kelurahan Kalibaru diundang oleh Bapak Lurah dalam rangka musyawarah di tingkat kelurahan membahas sosialisasi Pergub 22 tahun 2022 yang sudah dirancang menjadi tata tertib oleh Bapak Lurah yang dalam hal ini dibantu oleh LNK Kelurahan Kalibaru. Pada kesempatan itu juga kami para ketua RW sepakat mengikuti apa saja rancangan tatib yang ada di rancangan tersebut. Salah satunya kami sepakat bahwa
forum musyawarah RT sudah bisa dimulai per tanggal 2 September dan pemilihan ketua RT bisa dibuka per tanggal 16 September. Atas dasar itulah kami pengurus RW langsung melaksanakan forum RW yang dihadiri oleh semua staf RW dan RT 1 sampai dengan 17. Pada kesempatan itu juga kami sepakat bahwa ketua PPK dari 1 sampai dengan 17 itu saya sendiri. Terus yang kedua bahwa pendaftaran calon ketua RT bisa dibuka setelah forum musyawarah warga. Jadi contoh sekarang kita tanggal 13 sudah melakukan forum warga di RT 9, berarti pendaftaran calon ketua RT 9 sudah bisa dimulai besok. Disepakati juga bahwa masa pendaftaran 7 hari, jadi terhitung mulai tanggal 14 September sampai dengan 20 September pukul 21.30 ditutup Pak Mulyo. Jadi kalau Pak Mulyo datang jam 11 mau nyalon RT di tanggal 14, di tanggal 20 udah nggak bisa Pak Mulyo, udah ditutup. Jadi kalau mau daftar dari besok langsung pagi-pagi ke pos. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi terus juga pada kesempatan itu juga bahwa kami sepakat mengawal kegiatan ini. Saya sendiri langsung jadi ketua agar bisa bersilaturahmi dengan warga, karena kami benar-benar mengawasi apabila mana di forum warga tidak tercapai 2/3 maka dibatalkan Pak Mulyo. Ini kita batalkan. Kalau forum warga ini belum tercapai maka PPK tidak bisa dibentuk, karena kami jangan sampai nantinya setelah pemilihan ada RT yang terpilih ada celah gugatan karena tidak tercapainya forum di 2/3 di forum warga. Jadi Pak Lurah wanti-wanti kepada kami, memberikan arahan kepada kami yang lebih fokus itu Pak Jahar itu di forum warga dan ijazah. Jadi kami tadi sudah disampaikan oleh Pak Jahar juga, jangan sekali-sekali memakai ijazah palsu. Jadi saya selaku ketua PPK, walaupun nanti ijazah itu palsu tetap saya terima, karena yang akan melakukan verifikasi adalah pihak kelurahan, bukan di tingkat RW. Jadi walaupun nanti pakai ijazah palsu, terpilih secara aklamasi ataupun dipilih di pemilihan, ternyata ijazahnya palsu, pasti digugurkan, jadi dibatalkan, maka diadakan pemilihan ulang. Ya, jadi bisa langsung mungkin ke sekretaris atau bendahara, intinya RT-nya dibatalkan. Itu salah satu ininya. Terus yang lebih ini lagi Pak Arman di rancangan tatip bahwa ada 2 perwakilan RT yang siap untuk menjadi sekretaris dan bendahara. Di sini pada kesempatan malam ini juga saya sekretaris dan anggota. Jadi siapapun nanti yang ditunjuk oleh Pak Arman untuk menjadi sekretaris harus benar-benar siap bekerja di lapangan, karena saya selaku ketua tidak mungkin bisa melakukan pengawasan dari 1 sampai dengan 17 saja. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Pak Jahar juga bahwa yang bisa melakukan pengawasan adalah warga RT 9 sendiri, bukan kami. Jadi pastikan mulai besok insya Allah PPK ini terbentuk, akan di-SK-kan oleh Pak Lurah, langsung mulai bekerja, langsung ditempel pamflet besok bahwa pendaftaran dibuka selama 7 hari. Bila mana 7 hari masih tidak ada yang daftar, diperpanjang lagi 7 hari sampai 3 kali. Ya, jadi kalau misalnya 3 kali tidak ada yang daftar, maka saya selaku ketua panitia akan melaporkan ke Pak Lurah, berarti RT 09 dikarenakan oleh Bapak Kasifah. Terus tadi juga agar benar-benar transparan dalam pemilihan.
pastikan semua warga RT 9 yang punya hak suara benar-benar didata. Harus ada daftar pemilih sementara DPS dan tolong ditempel nanti siapapun yang jadi anggota ditempel. Jadi jangan sampai ada hak warga yang tidak disalurkan ya. Jadi ada yang tidak hak pilihnya tidak memilih. Baru bisa jadi DPD setelah disepakati bila mana ada calon. Dan dipastikan juga pada hari H pemungutan suara TPS benar-benar yang nyaman. Dan jangan sampai karena kita sudah memasuki musim penghujan, jangan sampai kena hujan, jangan sampai TPS tersebut dipindah tanpa persetujuan calon kalau memang ada calon. Ya, jadi kalau harapan kami siapapun nanti yang maju di RT 9 ya kalau bisa aklamasi ya terserah Pak Jahar. Jadi kami serah kembalikan ke warga RT 9. Jadi tempat pemungutan suara jangan sampai dipindah. Misalnya tadinya mau dekat rumahnya Pak Haji Parman, tiba-tiba hari H dipindah di ujung juga boleh. Jadi kalau memang dekat Haji Parman, kalau di sini ya di sini, kalau di ujung jangan sampai dipindah pada hari H. Dan pada pelaksanaan juga, misalnya terjadi hujan, pastikan bahwa pemindahan lokasi TPS atas persetujuan calon bila mana ada calon. Jadi kami karena kemarin sempat ada trouble, saya selaku ketua panitia mau ada gugatan yang aneh-aneh Pak Jahar, sakit kepala saya. Ya, saya kemarin malam saya tidur Pak Jahar gara-gara RT. Ya, jadi jangan sampai bikin gaduh, jangan sampai bikin keributan. Kami atas nama wilayah mengharapkan sekali di pemilihan RT 1 sampai dengan 17 benar-benar kita pastikan wilayah 03 kondusif. Baik, kita lanjutkan ke pembentukan PPK RT 9 kali 3 dari unsur RT Pak Arman untuk menjadi sekretaris. Siapa Pak? Dari pihak saya Erna, Bu Suherna, Mbak Eva gimana? Siap? Dan untuk mewakili berarti dari unsur RT Ibu Suherna selaku sekretaris, karena ini Pak Arman besok itu langsung di SK-kan oleh Pak Lurah, langsung di stempel ya, jadi kita nggak bisa main-main. Jadi anggota Mbak Eva nama lengkap nanti Sepana ya. Jadi dari unsur RT ada Ibu Suherna selaku ketua PPK dan selaku sekretaris, anggota satu Mbak Sepana. Nah, tinggal sekarang 2 orang nih dari unsur tokoh masyarakat RT 9 yang siap menjadi anggota, 2 orang. Ya, silakan. Ya. 2 orang lagi Pak Mulyo yang siap jadi anggota. Pak Mulyo siap jadi anggota. Kalau boleh saya usul, orang yang sudah berpengalaman Pak RW. Yang sudah berpengalaman. Ya. Jadi saya pilih Pak Haji Parman sama saya. Itu nggak ada pilih Pak Haji. Gimana Pak Haji? Yang lain yang muda Ya Pak Haji Parman siap ya, biar membantu wilayah Pak Haji Parman. Nah, ya, apa sekali biar kerja. Jadi biar RT 9 ke depan benar-benar dapat ketua RT yang benar-benar siap bekerja dan bisa lebih baik lagi. Jadi Pak Haji Parman harus turun gunung. Gitu Pak Haji ya. Siap ya. Siap nggak ibu-ibu kalau Haji Parman jadi anggota PPK? Siap? Diterima nggak kira-kira? Ibu-ibunya udah ngantuk ini. Ya, ibu ya. Hah? Siapnya Bu, siap. Siap, atau ada yang lain? Ya, kan tinggal satu lagi. Ini Haji Parman satu. Pak Mulyo. Ya Pak Mulyo. Satu Pak Mulyo. Boleh nggak? Yang muda katanya Pak Mulyo. Yang muda katanya jangan takut Pak Mulyo jatuh.
Jangan enggak, ini kita lemparkan ke forum jadi benar-benar biar sah. Ya. Yang muda jangan, yang muda di panitia. Mas Dian. Yang merasa muda Mbak Neta. Repot. Butin. Tangan yang mau. Ibu Kartini ada nggak sini? Ada nggak? Nah, Ibu Kartini ya satu ya. Ya nggak apa-apa Bu Kartini biar bisa mengawasi bahwa benar-benar mengikuti aturan. Oh menyalon, boleh. Siap. Gimana Bu Kartini? Jadi anggota? Ya. Jangan dipaksa. Siap nggak Bu Kartini? Ibu Kartini, jadi Bu Kartini itu istri Pak Baharudin Tapa, ketua RKDR kita. Musabah mau nyalon katanya. Ya, Musabah mau nyalon Pak Leo, boleh. Kader kita Yang terbaik ya. Jumantik. Kena mama, Bu Mama mau nyalon. Bu Mama mau nyalon. Takbir. Siap. Jadi UMR. Siap. Alhamdulillah. Semua sekretaris ada di Pergub 22 tahun 2022. Kami atas nama pengurus wilayah mengucapkan terima kasih yang banyak atas kehadiran, sudah meluangkan waktu sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami atas nama pengurus wilayah mohon maaf juga bila mana dalam pelayanan kami di wilayah kurang maksimal, kami mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Yang telah disampaikan dalam pembentukan PPKRT. Alhamdulillah semua rangkaian acara sosialisasi dan pembentukan PPKRT periode 2002-2027 telah terlaksanakan dengan baik. Semoga dengan pembentukan yang telah kita sepakati dengan cara musyawarah mufakat ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, acara terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahyani, kepadanya kami persilahkan. Mari hadirin sekalian, kita sejenak menundukkan kepala dan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun kita tidak boleh lupa akan kehambaan kita. Jadi kehebatan yang sekarang kita sandang itu adalah sedikit dari kehebatan Allah yang dititipkan kepada kita. Ketinggian yang sekarang kita sandang itu adalah ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita tidak boleh melupakan akan hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'affi 'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbal biha jami'al hajat wa tuqina biha min jami'is sayyi'at wa tarhamna biha laka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il
الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة في هذا المجلس وفي هذا المكان وفي RT 09 RW 03 ببركة الفاتحة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu lapar di dalam. Film ini. Apa sih saya?